Selamat pagi Bu Listiorini, apa kabar Bu? Ya, sepertinya hari ini cerah sekali auranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sabar, kabar saya baik. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik juga Bu Lis. Baik Bu Lis, sebelumnya izin nih Bu, ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan mandat nih dari Pak Kepala Sekolah untuk melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Bagaimana nih tanggapan Bu Lis? Alhamdulillah Pak, saya senang sekali bisa bertukar pikiran dan pengalaman bersama Bapak. Iya, baik Bu. Jadi Bu Lis, sebenarnya Bu ya, tujuan supervisi ini secara garis besar adalah sebagai bagian dari peningkatan performa kita sebagai seorang guru ya Bu. Ya. Kemudian juga supervisi ini berfungsi untuk sebagai sarana monitoring nih Bu. Bagaimana kita nanti sama-sama bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Baik Pak. Ya, baik Bu. Jadi di sini tujuan kita berdiskusi pada hari ini sama sekali saya tidak bermaksud menggurui Ibu ya Bu ya. Ya, jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana nanti kita bisa mencapai agar tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang bisa tercapai dengan baik ya Bu Lis ya. Bagaimana nih menurut tanggapan dari Bu Lis? Iya Pak, saya pribadi pun merasa sangat senang sekali dengan adanya kegiatan supervisi ini agar bisa membantu saya untuk lebih baik lagi melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, baik. Baik Bu Lis, jadi nih Bu, apa rencana pembelajaran yang sudah Ibu rancang untuk kita observasi bersama nanti? Baik, jadi dalam beberapa kali pertemuan terakhir ini, saya mengamati anak-anak di kelas ini kesulitan untuk fokus di dalam pembelajaran karena mungkin dampak atau pengaruh terlalu lama bermain ponsel atau gadget. Jadi saya ini merasa harus benar-benar merancang pembelajaran yang bisa meningkatkan fokus belajar anak di dalam kelas, Pak. Iya Bu. Jadi memang terkadang penggunaan teknologi yang kurang efektif juga berdampak kurang baik Bu ya. Bagi murid. Nah, jadi tadi Ibu mungkin fokusnya ingin meningkatkan fokus belajar siswa ya. Kelas, ya. Jadi apa nih strategi pengembangan dalam pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan untuk mengatasi hal tersebut? Baik, jadi kebetulan ini kelas 11, materi kelas 11, terakhir, KD terakhir itu adalah prosedur. Jadi saya itu nanti tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyusun teks prosedur, dalam hal ini manual penggunaan alat. Saya rencananya akan menggunakan beberapa strategi pengembangan, diantaranya nanti saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint, PPT, kemudian ada nanti audio, karena siswa ini audiovisual, saya juga akan memberikan video pembelajaran, dan nanti ada teks yang saya ambil dari beberapa sumber. Nah, nanti metodenya yang akan saya gunakan mungkin metode diskusi dan ada tanya jawab di situ dengan penilaiannya penilaian produk secara lisan dan tulisan, karena nanti dia hasilnya kan teks ya Pak. Iya. Wah, bagus sekali ya Bu Lis ya. Jadi saya sudah tidak sabar nih Bu, ingin melihat secara utuh kegiatan pembelajaran di kelas Ibu nanti. Nah, jadi Bu Lis, kira-kira nih Bu Lis ingin saya mengembangkan kompetensi di bagian yang mana Bu dalam proses pembelajaran nanti? Iya, saya sepertinya nanti butuh bantuan Bapak untuk mengamati pada kegiatan inti dalam proses pembelajaran saya. Karena terkadang saya itu merasa kewalahan ya untuk membuat anak fokus, sementara saya juga harus menilai proses perkembangan belajar anak di dalam kelas. Iya, berarti nanti mungkin Ibu lebih ingin fokus saya mengamati bagian metode Bu ya? Metode pembelajaran yang Ibu gunakan untuk apakah bisa meningkatkan fokus siswa atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, mungkin ada bagian lain Bu yang nantinya bisa saya amati lagi. Ya, mungkin nanti di bagian penutupnya Pak, bagaimana saya memberikan refleksi pembelajaran itu. Jadi saya butuh Bapak mengamati bagian itu. Umpan balik dari siswa. Iya. Baik Bu, jadi tadi Ibu
mengutarakan bahwa kita akan Ibu ada pembelajaran di kelas 11 Bu ya. Berarti sasaran observasi kita untuk pertemuan nanti di kelas 11 ya Bu ya? Iya benar Pak. Nah kapan nih Bu Lis ada jadwal mengajar di kelas 11? Saya hari Kamis minggu depan ada kelas di kelas Kamis 11. Minggu depan Bu ya? Iya. Baik, jadi kebetulan hari Kamis saya ada jam kosong juga nih Bu. Sekali ya. Jadi berarti kita sepakat nih Bu akan melakukan kegiatan observasi di kelas 11 pada hari Kamis ya Bu Lis ya? Iya Pak, insya Allah. Baik Bu, kira-kira nanti setelah jam mengajar di kelas 11 apakah Bu Lis ada waktu nanti untuk kita melakukan sedikit diskusi singkat nih pasca observasi di kelas? Ada Pak, baik nanti setelah mengajar kita langsung aja mengatur Bapak mau di multimedia atau di mana gitu. Oke, siap. Baik Bu Lis, jadi nanti Bu pada saat observasi saya izin ya Bu ya untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan selama di kelas ya. Mungkin nanti yang akan menjadi fokus pengembangan saya dalam pengamatan nanti mungkin di bagian tadi yang sudah kita diskusikan di bagian metode pembelajaran ya yang Ibu gunakan untuk meningkatkan fokus belajar siswa, kemudian juga mungkin nanti di bagian refleksi pembelajaran Bu ya. Iya. Baik Pak. Baik Bu Lis, bagaimana nih Bu penilaian Bu Lis terhadap rencana nih yang akan kita kembangkan nanti? Ya, pada intinya saya merasa sangat senang nih dapat kesempatan bertukar pikiran dengan Bapak dan saya tuh ingin sekali menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas. Iya, baik Bu, mantap Bu ya. Terus semangat ya Bu Lis ya. Nah, mungkin apa harapan yang Bu Lis ya inginkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nantinya? Ya, harapan saya nanti setelah dilakukan observasi ini metode pembelajaran yang saya gunakan itu bisa meningkatkan fokus siswa di dalam kelas dan saya lebih bisa melakukan refleksi pembelajaran dengan baik. Baik, luar biasa Bu ya. Jadi sampai ketemu nanti Bu Lis ya. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Morning Mom. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Chairman, please. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we continue to our lesson, I will check your attendance list first. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan periksa daftar hadirnya dulu. Anybody absent today? No. Ada yang tidak hadir hari ini? No. Okay. How about Bernie? Yes, Mom. Okay. Andini? Okay, good. Jadi hadir semua ya hari ini. Let's go to the slide ya. Jadi kita langsung saja ke slide hari ini. Oke, lihat slide. Di situ, what do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di dalam gambar? Alat elektronik. Alat elektronik. Oke, apa saja? Rice cooker, television, camera, laptop, printer, and mixer. Blender. Okay, that's good. Okay, do you have them in your house? Yes. Yes, good. Okay, of course ya, kalian pasti punya salah satu di rumah kalian. Okay, do you know how to operate them? Tahu caranya mengoperasikan? Yes.
Yes, that's good ya. Because today is our second meeting, karena hari ini tuh pertemuan kita yang kedua ya dalam materi ini, tentu sudah mengetahui sebagian ya. So actually today, hari ini kita akan melakukan discussion yang nanti tujuannya adalah kalian akan mampu menyusun, membuat teks prosedur yaitu manual seperti yang kita bicarakan kemarin dalam bentuk lisan maupun tertulis ya, dengan mengemukakan atau mementingkan kerjasama, karena nanti kita berkelompok ya, berkelompok, kemudian percaya diri dan kreatif. Oke kelas, let's move to the next slide ya. I would like to show you a video about how to use a photocopier ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana caranya menggunakan mesin fotokopi. Okay, let's take a look the video. Hello, my name is Anna. Today I'm going to demonstrate how to use the photocopier. First of all, you need a card which you purchase from the library desk, and it goes into this machine. And on the machine it tells you how much money is left on your card for future use. Now you've got your document, you place it inside the photocopier. You just ensure that the paper is actually fitting in the right sizing inside the photocopier. You close the lid and you make sure the power is on before you start. Get it warmed up, and you place in how many items you require, and then you press start. You remove your document from inside the photocopier and go over to the card machine and push the escape button, and your card comes out and you can use it when you need to photocopy again. Thank you. Okay, is it clear about the video? Is it clear? Sudah jelas ya video yang tadi mau diputar lagi? Clear. Okay, let's move to the next slide. Ya, can you read the text? Can you read the text? Yes. Ya, bisa dibaca teksnya? Yes. Okay. After you watch the video, now let's read the text. Jadi sekarang silahkan dibaca teksnya, maksudnya baca di dalam hati ya. Read by yourself. Okay. In the last meeting saya sudah menjelaskan tentang apa kemarin? Struktur teksnya ya. Apa saja struktur teksnya? Dari teks prosedur ya, Andini? Oke. Goal, material, and step. Oke, goal by the title, material before steps. Oke. Today we would like to discuss about language features. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang unsur kebahasaan. Kemarin juga sudah ada di ini ya, disenggol sedikit-sedikit unsur kebahasaan itu apa aja? Kemarin? Ya, using imperative sentence. Good, Andini. And the next? Nova? Tori? Menggunakan kata kerja. Good, Naila. Kata kerja dalam bahasa Inggris action verb ya, kata kerja. Oke, apalagi? Menggunakan kata Perintah. hubung. Apa nih di sini ada nggak kata hubungnya nih? Menandai stepnya. First, Second. Then. Oke, good. Jadi dari teks ini sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah dibaca. Oke. Which one is the imperative sentence? Yang mana nih yang imperative sentence? Ya, raise your hand. Oke, Naila. Attach the battery to its place. Oke, attach the battery to its place. Yang mana kata kerjanya? Battery. Battery? Are you sure? No. Attach. Okay, good, Naila.
So the verb is attach. Okay. And then next, mana lagi? Which one is the imperative sentence? Which one? Yang mana? Ayo satu orang lagi. Nazwa, maybe? Press the green button. Okay. Okay, thank you. Good Nazwa ya. Jadi di situ kata kerjanya adalah, are you sure? Imperative sentence itu kata kerjanya di mana nih? Di awal ya. Jadi yang mana? Yang mana? Praise. Okay, good. Naila, thank you Naila. Jadi kata kerjanya adalah Praise. Good. So, any question so far? Ada pertanyaan sampai di sini? No. No. Can we move to the next slide? Boleh? Yes. Boleh ya. Oke, sebentar. Wait a minute. Oke. Thank you guys. Are you happy now? Yes, I'm Feel happy. Are you hungry? No. No. Okay. Yeah, we will have a break for a while ya. Next. Nanti kita akan ada istirahat sebentar setelah ini. But before that, I will give you the assignment. Saya akan memberi kalian tugas. Kan saya udah duduk berkelompok ya. So, look at the picture. Ya. Look at the picture. And I ask you to write first. Untuk menulis ya dulu. Yang pertama adalah menulis in your group. You choose one of them. Pilih salah satu. Kemudian write the manuals. Tuliskan manualnya ya. Tuliskan manual. Misalnya grup Naila nih mengambil gambar Rice cooker. ya, the first picture. What the first picture? Rice cooker. So grup Naila akan menuliskan manual penggunaan Rice cooker. Itu juga berlaku untuk grup yang lain. Apakah kami boleh sama Bu? Ya terserah. Kalau kamu pilih memang gambar itu, tapi kayaknya sebaiknya berbeda-beda ya. Tapi kalau orang mau sama, kenapa tidak? Why not? Oke. Jadi silahkan ditulis di dalam kelompoknya. Gambar ini sudah ya. Ditulis di dalam kelompoknya dulu. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita akan present in front of the class. Okay, do you understand? Yes. Okay, good. Let's start. Hello class. Hello, Mom. Do you finish your work? Yes. Sudah selesai ya. So next, now we would like to invite one of you, 3 of you. Jadi saya akan memanggil 3 dari perwakilan 3 dari grup kamu ya, untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas. To present the task in front of the class. Who want to be the volunteer? Siapa yang mau menjadi yang pertama maju? Oke, Naila, good. Group 3 ya. Naila, please. Silakan, ya. Di depan kelas. Ya. Saya dari sebelah sana. How to operate rice cooker. First, wash the cooking pot and make sure the inner side is clean. Next, measure the rice by using the measurement cup and put the rice into the cooking pot. Make sure to give space for the rice, water, and the expansion. Next, rinse the rice so that we can remove the pesticides that might be present. Next, add some water into the cooking pot. Usually, we need to see the water is 1 centimeter above the rice surface. Next, soak the rice for about 30 minutes in order to make the cooked rice secure. Next, put the cooking pot along with the rice and water into the rice cooker. Next, close the rice cooker lid and then plug the cable into the electric socket. Next, start the rice cooker by pressing the cooking or temp button. Next, wait until the cooking process is over. Next, open the lid and the rice is ready to be served. Thank you, Mom.
Okay, this as well. Hello class. Hi. I will present the result of my work with the group. How to use a laptop. If you are using the laptop in your home, find a outlet and plug and charger in. Place the next, place the bottom part of the laptop on the How to use a handphone. If you want to call the other person, follow the instruction below. First, press the power button. Next, search the name of the person that you want to call in contact list or press the number you want to call. Next, press the call button, green button. Next. Okay, thank you guys. After all of our discussion, setelah semua diskusi kita hari ini, how do you feel? Bagaimana perasaan kamu? Nervous. Happy. Confused? Still confused? Bingung nggak? No. Little. Okay. Let's we summarize the lesson today. Kita coba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa? Teks prosedur. Apa yang akan kita lakukan dengan teks prosedur tadi? Membuat teks prosedur. Oke. Dalam membuat teks prosedur, apa saja yang harus kita perhatikan? Step, oke? Oke, imperative sentence, adverb, ordinal number, and kata kerja, simple present tense. Okay, good. Thank you for coming to my class. Thank you for joining my class, and we will see you next Wednesday. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sabar. Iya. Bagaimana nih Bu Lis menilai sendiri performa Ibu saat mengajar tadi? Alhamdulillah lah Pak, secara umum lancar. Cuman saya masih merasa ada yang ini ya tidak sesuai dengan yang saya prediksi. Mungkin karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Iya, biasa Bu ya. Kadang-kadang rencana kadang tidak sesuai dengan eksekusinya. Nah, ini apa nih yang membuat Bu Lis menilai demikian itu apa nih? Gini ya Pak, kayaknya tadi saya di saat kegiatan inti itu sebagian besar siswa itu sepertinya sudah fokus terhadap metode pembelajaran yang saya gunakan. Namun saya masih mengamati ada beberapa siswa yang terlihat kurang fokus juga, gitu kan. Jadi saya nggak tahu nih masalahnya apa karena mereka kesiapan belajarnya atau memang kurang minat sama pelajaran bahasa Inggris itu kan? Iya Bu. Jadi tadi Bu Lis melihat masih ada siswa Bu ya yang masih kurang fokus terhadap pembelajaran. Iya Pak. Ya. Jadi izin Ibu, ya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih tadi di kelas. Boleh Pak, silakan. Iya. Tadi Bu saya mengamati ya pada saat kegiatan inti tadi ya Ibu memutar video nih untuk meningkatkan fokus siswa, itu sangat luar biasa Bu di kelas Ibu ya. Saya melihat siswa di kelas Ibu sangat antusias sekali nih mengikuti proses pembelajaran. Itu memang sudah sesuai dengan strategi pengembangan yang pernah kita diskusikan kemarin Bu ya. Iya Pak. Iya. Nah, bagaimana pendapat Bu Lis mendengar ini? Saya merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak mengamati memang demikian. Saya memang memfokuskan pada metode pembelajaran agar bisa meningkatkan fokus anak dalam proses kegiatan belajar mengajar. Iya. Namun demikian Bu, saya juga melihat nih ya, Pak. masih banyak sebenarnya masih ada nih hal-hal yang sebenarnya
bisa nih Bu Lis kembangkan ya. Nah, saya yakin Bu Lis bisa Iya, nih iya. ya. Misalnya tadi saat kegiatan penutupan nih Bu, saat refleksi di akhir pembelajaran ya. Kalau merujuk dari strategi pengembangan yang kita diskusikan Iya, kemarin ya, sebenarnya masih bisa nih Ibu manfaatkan lagi gitu, karena mengingat masih ada waktu Bu ya Iya, yang tersisa dalam iya. pembelajaran itu. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Bu Lis? Iya Pak, tadi saya juga merasa seperti itu ya, karena seharusnya saya itu harus lebih menguatkan lagi di refleksi itu tadi tentang materi yang diberikan. Cuman saya merasa di situ masih kurang. Iya, jadi terkendalanya di refleksi akhir pembelajaran Bu ya. Iya, iya Pak. Jadi Bu, kira-kira nih Bu, apa nih yang mau kita obrolin lebih lanjut nih pada hari ini? Mumpung saya masih ada waktu juga nih Bu Lis hari ini. Iya, jadi tadi saya ada juga mencatat sedikit ya Pak. Iya. Jadi gini Pak, setelah mendengar diskusi kita hari ini, saya itu memang masih merasa terkendala pada saat refleksi di akhir pembelajaran tadi kan. Cenderung di akhir itu semangat belajar siswa itu ada yang menurun lagi gitu kan. Jadi saya nggak tahu nih, mungkin faktornya sudah mau masuk jam istirahat gitu kan, bisa jadi, atau mereka tuh ada yang belum sarapan gitu kan. Dan saya juga merasa apalagi jam pelajaran sebelumnya mereka itu mapelnya kan tadi praktikum gitu di luar gitu kan, yang menguras energi juga gitu. Jadi gimana ya Pak? Jadi Ibu merasa terkendala saat refleksi akhir karena Ibu merasa antusiasme belajar siswa ini kok semangat belajarnya mulai berkurang ya pada saat akhir pembelajaran. Iya Pak, benar. Jadi Bu Lis, apa nih indikator keberhasilan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Iya, Apa kira-kira? kalau harapan saya untuk pertemuan berikutnya, saya itu maunya refleksi akhir pembelajaran nanti saya bisa memberikan umpan balik, siswa bisa memberikan umpan balik kepada saya terhadap saya sebagai guru terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan lebih antusias lah daripada yang ini sebelumnya. Ya, sebenarnya tadi itu sudah terlihat cukup antusias Bu ya, mungkin Ibu ingin lebih lagi. Nah, ini kesempatan apa nih yang Bu miliki sekarang nih agar dapat menerapkan kembali hal yang Ibu sampaikan tadi? Iya, kebetulan kayaknya saya masih punya 1 kali pertemuan lagi nih Pak sebelum ujian semester kita kan. Jadi saya merasa itulah mungkin saya harus meningkatkan kembali kompetensinya di bagian itu tadi, refleksi tadi. Refleksi di akhir tadi Bu ya. Nah, ini Bu Lis, kalau misalkan Ibu dari skala 1 sampai dengan 10 nih ya. Di mana nih Ibu melihat posisi siswa Ibu sekarang? Misalkan 1 itu terlihat tidak antusias, sementara kalau 10 itu terlihat sangat antusias kan. Ya. Oke, kalau menurut saya Pak ini mungkin di level atau di angka 5 lah ya. 5 Bu ya? 5 ya. 5 ini 5 yang seperti apa Bu? Bisa nggak Ibu deskripsikan? Jadi begini Pak, pada saat refleksi akhir pembelajaran itu kan, siswa di kelas itu kan cenderung pasif, sehingga terkadang saya bingung memahami apakah mereka sudah paham pembelajaran itu dengan baik atau diam karena sebaliknya gitu. Ya, jadi dari Mas ini Bu, dari skala 1 sampai 10 tadi, posisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa Ibu itu kira-kira di angka berapa nih idealnya? Mungkin di angka 8 ya Pak. Iya. Saya itu berharap murid saya bisa memberikan umpan balik agar saya bisa mendapatkan informasi yang positif dan negatif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, serta bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan yang berikutnya. Iya, benar Bu ya. Nah, jadi Bu Lis, mungkin Bu Lis tahu ini ya, apa yang menjadi kekuatan Bu Lis untuk merancang nanti ya kegiatan refleksi pembelajaran yang menarik? Mungkin di pembelajaran sebelum-sebelumnya nih, ya di kelas lain mungkin ya, Ibu pernah menerapkan refleksi yang bisa meningkatkan antusias murid nih Bu. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang ya mungkin Bu Lis ingin lakukan nanti untuk meningkatkan performa Ibu khusus di bagian refleksi tadi? Apa ya Pak? Mungkin waktu di kelas 12 yang 12, sekarang saya pernah menerapkan refleksi pembelajaran. Berarti dengan yang di kelas 11 yang kemarin itu ya. Saya pernah menerapkan refleksi pembelajaran dengan menuliskan sticky note di papan tulis ya. Waktu itu ya mereka terlihat cukup antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sticky note yang berwarna sticky note, sticky note Pak. Bagus tuh Bu Lis, mungkin bisa dicoba itu ya.
mungkin ada kegiatan lain mungkin yang pernah Ibu terapkan sebelumnya, atau mungkin pernah terinspirasi nih dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru lain mungkin. Kegiatan lain ya. Oh iya Pak, kayaknya ini saya baru ingat waktu itu saya pernah melihat Pak Destian pernah menggunakan aplikasi apa ya waktu itu. Saya lupa namanya gitu kan. Aplikasi ya? Ya, aplikasinya, tapi intinya beliau menerapkan refleksi di akhir pembelajaran secara lebih interaktif. Jadi nggak konvensional seperti saya, apalagi siswa zaman sekarang kan memang gemar dengan teknologi ya kan Iya Pak? benar-benar ya, tidak boleh jauh dari handphone ya Bu ya. Iya, itulah. Ya, jadi yang Ibu ketahui refleksi yang pembelajaran yang menarik itu ya dengan menuliskan di sticky note berwarna ya, karena warna itu memang menarik. Kemudian ada juga yang menggunakan aplikasi untuk refleksi pembelajaran yang lebih interaktif. Nah Bu, dari kedua hal tadi nih yang Ibu sampaikan, kira-kira peluang atau kemungkinan mana nih yang bisa Ibu ambil, mengingat tadi kata Ibu pertemuan di kelas hanya tinggal satu kali lagi ya, pertemuan menjelang ujian semester. Ini kira-kira peluang mana nih Bu yang bisa diambil? Sepertinya saya akan menggunakan sticky note saja, karena dia lebih simple dan waktunya cukup efektif untuk diterapkan di kelas Pak. Sticky note Bu ya? Iya, sticky note. Nah kalau menggunakan sticky note itu apa kira-kira hambatan atau gangguan Bu jika Ibu hambatannya ya mungkin mau belinya itu gitu ya Pak ya. Soalnya kan saya jarang ke Daik gitu kan, mungkin nanti apakah mau menitip atau gimana, karena saya juga jarang menggunakan sticky note itu karena itu tadi karena di daerah sini nggak ada jualnya Bu ya. Nggak ada Pak, sticky note belum ada. Jadi solusinya Bu kira-kira apa? Ya nanti mungkin saya akan ke Daik ya dalam beberapa hari sebelum sebelum pertemuan berikutnya itu saya akan menyempatkan diri pergi dan membeli agar bisa digunakan, beli dalam jumlah yang banyak, mungkin lebih dari satu gitu kan, agar bisa digunakan berkali-kali. Mungkin ada solusi lain mungkin? Mungkin kalau tidak sempat, nanti saya akan menitip dengan salah satu guru yang arahnya dari Daik, teman kita juga kan, jadi nanti untuk membeli itu. Mantap tuh Bu Lis ya. Jadi Bu Lis, apa nih rencana tindakan Bu Lis dalam waktu dekat ini gitu? Jadi Pak, untuk kegiatan inti pembelajaran yang sudah berjalan baik, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran bervariasi sesuai dengan minat dan kesiapan belajar murid, akan terus saya pertahankan. Dan saya akan meningkatkan agar lebih baik lagi. Dan untuk rencana kegiatan refleksi di akhir pembelajaran yang lebih menarik ini akan segera saya persiapkan Pak, tidak ditunda-tunda lagi, biar hasilnya jauh lebih baik lagi ya. Oke. Mungkin ada rencana tindakan lain Bu yang mungkin bisa Ibu lakukan? Tindakan lain sepertinya saya juga akan sharing nih Pak dengan teman-teman kita, rekan sejawat seperti Pak Rinaldi misalnya kan, terkait implementasi pembelajaran terkini yang bisa menarik perhatian murid. Apalagi kurikulum sekarang kan sangat menuntut pendidikan yang berpihak kepada murid ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu ya, pendidikan yang berpihak kepada murid. Wah, keren sekali nih Bu Lis. Jadi apa nih Bu strategi Ibu agar rencana tindakan ini bisa berjalan dengan baik itu apa? Pokoknya saya merasa saya harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Semakin cepat semakin baik Pak. Iya betul ya. Baik Bu. Nah kira-kira berapa lama nih jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana ini? Mungkin dalam 2 atau 3 hari lagi sudah bisa dilaksanakan. Sudah bisa ya? Hebat sekali Bu Lis ya. Saya jadi tidak sabar nih melihat keterlaksanaan rencana Ibu ya. Kira-kira apa nih menurut Bu Lis ukuran dari keberhasilan ya rencana tindakan yang akan Ibu lakukan ini, ukuran keberhasilannya apa kira-kira? Ibu merasa berhasil itu apa gitu? Apa ya Pak? Mungkin saya merasa berhasil jika siswa di kelas saya nanti bersemangat memberikan umpan balik agar saya bisa menilai performa mengajar saya pada saat itu dan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Iya benar. Jadi memang kadang kegiatan refleksi ini penting sekali Bu ya. Iya Pak. Iya. Apa nih yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen ya. Saya berkomitmen untuk segera merancang kegiatan refleksi pembelajaran yang bisa menarik antusiasme murid ya Pak, agar pembelajaran di kelas nanti lebih berkesan. Dan saya juga bisa mengukur indikator keberhasilan saya saat mengajar di kelas. Iya, mantap Bu ya. Nah mungkin
siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Mungkin ada rekan di sekolah atau gimana gitu. Ya, rekan di sekolah kita ya, mungkin Pak Destian lah. Beliau mungkin sepertinya beliau bisa membantu saya untuk meningkatkan agar saya bisa menjalankan komitmen ini untuk mengingatkan saya maksudnya, agar saya bisa menjalankan komitmen ini dengan baik. Iya, penting Bu ya untuk menjaga komitmen. Ya, Pak. Nah, Bu Lis, kira-kira nih Bu, bagaimana dengan tindak lanjut nih dari sesi pembicaraan kita pada hari ini nih? Kapan mungkin kita atur waktu lagi ya untuk ngobrol lagi bersama melihat jalannya rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Ya, insya Allah akan segera saya laksanakan Pak. Nanti 2-3 hari lagi kita ketemu lagi ya Pak untuk membahas hasil aksi nyata yang sudah diimplementasikan. Oke, baik Bu Lis. Jadi hasil pengamatan saya tadi ya, selengkapnya nanti saat observasi itu akan saya serahkan. Nanti sudah saya catat tuh Bu di form supervisi akademik, nanti silakan Ibu baca ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Baik Bu Lis, ya dari diskusi singkat kita pada hari ini semua banyak sekali ya hal yang kita bicarakan nih, ya Bu Lis ya. Kira-kira Bu, apa nih yang Bu Lis dapatkan ya, hikmah mungkin ataupun manfaat dari hasil diskusi singkat kita pada hari ini? Ya, sepertinya dengan adanya supervisi akademik ini saya menyadari beberapa poin yang harus saya tingkatkan dalam proses saya memberikan pembelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar itu. Sepertinya walaupun anak-anak sudah fokus, saya tetap harus menghandle kegiatan inti supaya lebih baik lagi dan akan berusaha meningkatkan performa saya saat proses pembelajaran ke depannya nanti. Untuk bagian refleksinya juga ya Pak, supaya hasilnya itu lebih baik lagi dan pembelajaran lebih berkesan bagi anak-anak, bagi siswa. Mantap, Bu Lis ya. Baik Bu Lis, terima kasih banyak nih atas waktunya ya. Iya Pak. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.